Indonesia. What did you Yes, we want to do our Independence Day 4 days next. So, we celebrate Independence Day next year. Yeah. You forget about it? Why do we wear the decoration? Yes. Why today? No, but we want to do our Independence Day 4 days next. And teacher want to invite you to sing a song 17 Agustus 1945.
tepuk tangan. Jadi saksi nyata cinta Tuhan. Siang malam selalu bersinar. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Dia gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Sit down, please. Prepare your heart and your mind. We want to worship God. Close your eyes. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing, for your kindness, and for your love have you given to us. Thank you every day you bless us. And now we want to worship you together with our friends. Bless us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. We sing the song, Bless the Lord, oh my soul. Dengan sikap berdoa, kita datang di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia di dalam segala kemuliaan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. See like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. The sun comes up, is the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Sing, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. See like never before, oh my soul, I worship Your holy name. 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 Now we are going to listen to God's words. We sing song, Jesus loves me. Jesus
Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Ya, kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah memuji Engkau, kami telah menaikkan pengagungan kami terhadap Engkau, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tolong dan Engkau berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, tema kita pada hari ini, ya, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Allah telah memberikan kemerdekaan kepadamu. Allah telah memberikan kemerdekaan kepadamu. Nah, firman Tuhan ini, tema firman Tuhan ini sangat cocok dengan penyambutan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, di mana kita telah merdeka pada tahun 1945. Lalu apa sih sebenarnya tujuan daripada tema firman Tuhan ini? Kita belajar bagaimana ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ketika kita sudah merdeka mendapatkan kebebasan, apa yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak sekalian, kita melihat dulu bagaimana sejarah bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, mengatakan bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau jas merah. Mari kita mengingat sejenak bagaimana bangsa Indonesia ketika sebelum merdeka dijajah oleh bangsa lain, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dan kita mengalami yang namanya satu keterikatan atau ketidakbebasan, ya, keterbatasan di dalam melakukan segala sesuatu, karena kita harus mengikuti yang namanya bangsa yang menjajah kita. Ya, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu terlepas daripada aturan yang telah mereka buat. Itu yang namanya penjajah. Orang yang dijajah. Ya, kita harus mengikuti bangsa yang menjajah kita. Nah, pada saat itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa bebas melakukan sesuatu, ya. Karena kenapa? Kita terikat dengan aturan mereka. Kita harus tunduk kepada mereka. Kita harus mengikuti aturan mereka. Itulah sebabnya kita bersyukur karena Tuhan memakai para pahlawan, memakai orang-orang yang luar biasa untuk memperjuangkan bangsa ini sehingga bangsa ini bisa merdeka atas pertolongan Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat sampai saat ini. Karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan itu. Lalu apa tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia yang telah dimerdekakan? Ya, kita telah dimerdekakan, ya, dari bangsa yang telah menjajah kita. Kita bebas hingga sampai saat ini. Nah, anak-anak sekalian, ya, anak-anak sekalian, kita belajar dari firman Tuhan, ya, bahwa ada juga bangsa yang pernah dijajah seperti kita dulu. Ya, ada di dalam Alkitab bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Bangsa apa kira-kira? Bangsa Israel. Bangsa Israel pernah dijajah oleh bangsa Mesir. Ya, mereka bahkan dikatakan mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, di sana mereka menjerit, mereka minta tolong, mereka sedih, bahkan sampai menangis di hadapan Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Mereka tidak mampu lagi melewati penderitaan ketika mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, anak-anak, kamu tahu bahwa budak itu seperti apa? Budak itu sama halnya seperti benda, tidak punya apa-apa. Budak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh sang pemiliknya, sang tuannya. Jadi budak itu boleh saja dijual ke orang lain, boleh saja diperlakukan apa saja, ya, disuruh apa saja harus dia mau. Apa kemauan sang tuannya, dia harus mengikuti. Nah, bangsa Israel pada saat itu seperti budak di bangsa Mesir. Mereka dijajah oleh bangsa Mesir dan mereka harus takluk, harus tunduk kepada raja Mesir. Mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Mereka tidak bebas melakukan sesuatu. Mereka harus tunduk kepada bangsa Mesir, kepada raja Mesir pada saat itu.
Itulah sebabnya mereka sedih dan menangis di hadapan Tuhan, meminta tolong di hadapan Tuhan. Tuhan tolong sertai kami, Tuhan bebaskan kami dari sini. Mereka harus dipaksa untuk menyembah dewa-dewa Mesir pada saat itu. Ya, mereka mengikuti, mau nggak mau harus diikuti. Karena kalau tidak diikuti, maka ancaman nyawa harus mereka alami. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan menjawab pergumulan mereka, penderitaan mereka, Tuhan menjawab dan membangkitkan seorang pemuda, anak muda, yaitu Musa. Ya, seorang Musa, dia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel itu, memanggil bangsa Israel itu, mengambil mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan betul juga Tuhan memakai Musa mengambil mereka. Nah, ini yang kita renungkan hari ini. Ini yang kita pelajari firman Tuhan ini. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Coba kita lihat di ayat di firman Tuhan, Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Tetapi kita tidak membaca semua, ya. Kita hanya baca dari Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22 dulu. Ya. Kita baca, anak-anak sekalian ikuti di rumah, teacher bacakan dari sini. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Israel, orang Mesir, dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, yang membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang menyelamatkan mereka, Tuhan yang memimpin mereka melalui Musa. Ya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita melihat bahwa ada tiang awan yang membuat mata tentara itu tidak bisa melihat bangsa Israel lewat. Ya, ada tiang awan yang menutupi bangsa Israel sehingga para tentara Mesir tidak bisa melihat mereka, dan akhirnya mereka selamat. Itu satu keajaiban yang dilakukan Tuhan. Yang kedua yang dilakukan Tuhan adalah Dia membelah laut, ya. Dia membelah laut. Ketika bangsa Israel lewat laut, maka Musa mengatakan, angkatlah tanganmu, ya, dan maka laut itu akan terbelah sehingga bangsa Israel bisa melewati laut itu. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan, apakah bangsa Israel beserta dengan anak-anak mereka bisa lewat laut ketika laut dari ujung sampai ke ujung bisa mereka lewati dengan berenang? Tentunya tidak. Tetapi dengan cara Tuhan, Dia memakai itu Musa supaya laut itu bisa terbelah dan mereka bangsa Israel, mereka bisa lewat. Kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan tadi, kita lihat, kita sudah membaca bahwa air laut itu sama seperti tembok. Di sini kiri kayak tembok air, di sini juga kayak tembok air di tengah-tengah orang Israel lewat. Lalu ketika bangsa Israel sudah lewat, lalu baru orang Mesir, ya, tentara-tentara Mesir mengejar mereka, dan pada saat itu juga, singkat cerita, laut itu ketika mereka sudah di tengah-tengah, laut itu tertutup dan akhirnya para tentara itu meninggal, mati karena ditutupi oleh laut. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja ketika Dia mempunyai rencana yang indah untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan tidak tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan itu.
Dia menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan cara yang unik, ya. Dia memberikan tiang awan dan kedua membelah laut supaya bangsa Israel bisa selamat. Lalu apa? Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka melihat bahwa Tuhan yang menyelamatkan mereka? Coba kita lihat di ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan, perhatikan, terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Yang pertama, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Perhatikan, ketika bangsa Israel melihat bahwa Tuhanlah yang memanggil mereka, yang mengambil mereka dari tanah Mesir, sampai mereka selamat dari tangan orang-orang Mesir, mereka yang pertama yang mereka lakukan adalah takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang telah berbicara kepada Musa, Tuhan yang telah mengutus Musa adalah Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia harus dihormati, harus ditakuti oleh bangsa Israel. Mereka takut. Lalu takut seperti apa? Apakah mereka melarikan diri karena bertemu dengan Tuhan? Tidak, bukan begitu. Tetapi takut di dalam bagian ini. Mereka tunduk kepada Allah. Mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka taat kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Karena Tuhan telah memerdekakan mereka. Itu kemerdekaan bangsa Israel. Terbebas dari penderitaan. Mereka merdeka. Maka mereka takut kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang memerdekakan mereka dari penjajahan bangsa lain. Bagaimana dengan kita, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita telah diberikan kemerdekaan, maka seharusnya kita harus menyadari bahwa kita takut sama Tuhan karena Dia yang memberikan kemerdekaan itu. Kalau kita menyadari bahwa Dia yang memberikan kemerdekaan, kita takut sama Dia. Bagaimana wujud ketakutan kita sama Tuhan? Kita hormat sama Tuhan. Kita selalu tunduk pada otoritas firman-Nya. Kita selalu menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita selalu mengagumi Dia, mengagungkan namanya yang kudus dan menjaga kekudusan hidup. Itulah ketakutan kita. Jangan kita melakukan sembarangan kehidupan kita sehingga merusak bangsa ini dan mempermalukan Tuhan. Itu namanya tidak takut. Nah, bagaimana ketakutan yang lain seperti kalian anak-anak adalah tunjukkan dengan ketaatanmu kepada orang tua. Tunjukkan dengan ketaatanmu terhadap gurumu. Tunjukkan dengan kasihmu terhadap orang tua, gurumu dan teman-temanmu dan siapapun. Tunjukkan itu adalah wujud daripada kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Yang kedua adalah mereka percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel telah diselamatkan. Mereka percaya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Tuhanlah yang mengerjakan semuanya itu. Bukan karena kekuatan mereka. Bukan karena kekuatan siapa-siapa. Ya, tapi karena Tuhan yang menyelamatkan mereka. Nah, mereka percaya bahwa tidak ada pribadi yang lain yang mampu menolong mereka. Maka mereka harus tunduk kepada Tuhan. Harus menyembah Tuhan. Bangsa Indonesia, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan. Maka kita juga harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan wujud kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita tunjukkan dengan sikap kita bahwa saya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan menunjukkan sikap yang baik terhadap orang lain. Karena kita adalah teladan bagi orang lain. Kita adalah contoh bagi orang lain. Anak-anak Tuhan menjadi contoh bagi orang lain. Ya, menjadi contoh bagi orang lain. Bukan mencontoh perbuatan buruk dari orang lain. Tetapi kita berikan contoh yang baik terhadap orang lain. Itulah anak-anak Tuhan. Harus kita tunjukkan sikap seperti itu. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kita tunjukkan kasih,
kemurahan, kebaikan, penguasaan diri dan segala macam. Ya, apa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang kita tunjukkan sebagai wujud bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bisa dilihat orang semuanya itu. Dan yang terakhir adalah percaya kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Bangsa Israel, karena Tuhan memakai Musa, maka mereka percaya kepada Musa. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, kita telah dipilih, ya, para pemerintah kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi kita di bangsa ini. Maka kita harus tunduk kepada mereka. Segala aturan yang berlaku yang telah disusun oleh para pemimpin kita, segala aturan yang telah disusun oleh para penguasa di negara ini, kita harus tunduk dan taat. Karena kenapa? Mereka adalah pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk membawa kita melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Tunjukkanlah sikap yang baik, tunjukkanlah pribadi yang baik. Walaupun kamu masih kecil, tunjukkan dengan cara apa? Berlaku baik, jangan pernah melakukan kejahatan. Kedua, belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang salah yang terjadi di bangsa ini. Yang ketiga, berikanlah teladan yang baik, contoh yang baik bagi orang lain, supaya mereka belajar bagi kamu. Ketiga hal ini saja dulu kamu lakukan, maka kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kamu telah menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Anak-anak sekalian, mau nggak jadi berkat bagi orang lain? Mau? Kalau kamu mau, tunjukkanlah. Mari kita berkomitmen. Kita berdoa sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, saya berkomitmen untuk menjadi berkat karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi kami dan kami berkomitmen untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi contoh bagi orang lain, supaya hidup kami senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Merdeka. Today our memory verse is taken from Exodus 14 verse 38. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Berharap kamu baca Alkitab di rumah ya. Anak-anak, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajari kita untuk bersyukur untuk tanah air Indonesia. Bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bernyanyi betapa kita harus bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur.
Nah, anak-anak jangan lupa besok terakhir pendaftaran untuk perlombaan dalam rangka kegiatan open house kita, ya. Jangan terlewatkan, jangan terlewat kegiatan ini. Daftarkanlah dirimu menjadi bagian daripada acara kita, ya. Terakhir besok jangan lupa catat ya namamu, berikan laporan kepada wali kelasmu untuk mendaftarkan diri ya ikut dalam kegiatan ini. Ya, ingat ya, terakhir besok ya. Oke, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Anak-anak silakan berdiri di rumah ya, di rumah masing-masing berdiri. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan pimpin dari awal hingga sampai saat ini. Kami bersuka cita karena Tuhan melakukan hal-hal yang terbaik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami supaya mereka bisa menyelesaikan semuanya problem ini dengan baik, dan Tuhan juga yang campur tangan di dalamnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami semua, baik siswa maupun guru, kiranya Tuhan yang campur tangan memberikan kami kesehatan. Jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas kembali, kami bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Kami bersyukur atas ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau pimpin dan Engkau sertai Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bye.